Halo, baik. Berikut akan saya pandu bagaimana cara untuk penggunaan Olseranya. Jadi penggunaan Olseranya itu mudah sekali. Kita bisa login dulu, kita bisa ke website olsera.com. Jika melalui Android ataupun dari iOS itu bisa install aplikasinya itu di Play Store ataupun di App Store dengan nama Olsera Office. Oke, coba saya ketikkan di sini Olsera Office. Nah, nanti kita bisa mencari nama aplikasinya dengan nama Olsera Office. Oke, kita kembali lagi. Nah, untuk masuknya itu kita bisa klik login di sini, kemudian nanti kita akan otomatis masuk ke yang namanya back office, di mana nanti seluruh pengelolaan data seperti input produk, input stok, cek laporan, dan lain-lainnya itu dilakukan dari sini. Sedangkan nanti kalau misalnya untuk untuk input transaksi ataupun untuk input penjualan, itu dilakukan melalui aplikasi. Untuk aplikasinya sendiri bisa diinstal di Windows, Android, ataupun iOS. Kalau misalnya di Android, itu bisa diinstal di Play Store. Kalau misalnya di iOS bisa install di App Store dengan nama Olsera Pos. Oke, sekarang akan saya pandu dan ini adalah tampilan dari back office-nya. Jadi ini dinamakan dengan back office, di mana nanti seluruh pengelolaan data seperti input produk, input stok, dan lain-lainnya dilakukan di sini. Jadi untuk back office dengan aplikasi Olsera Pos ini mereka saling terintegrasi. Jadi apabila Anda ada menginput produk dari sini, dari back office ini, maka otomatis produknya itu akan muncul di aplikasi Olsera Pos. Begitu pula nanti kalau misalnya ada penjualan dari aplikasi Olsera Pos, nanti otomatis penjualannya akan masuk ke back office ini. Baik, oke. Jadi untuk mengawalinya, kita bisa awali dengan input produk terlebih dahulu. Jadi untuk input produknya, itu kita bisa ke menu katalog, terus kita ke menu produk, lalu kita di sini kita bisa input produk menggunakan tambah ataupun import. Kalau tambah, ini untuk input produk satu persatu, sedangkan import ini untuk input produk secara massal menggunakan template Excel. Dan template Excel-nya itu bisa ambil dari sini, tinggal diklik aja tombol importnya, terus tinggal download template. Oke, sekarang kita coba klik menu tambah di sini. Nah, kemudian kita coba, nah sekarang kita sudah ada di tampilan untuk input produknya. Jadi di sini itu ada bintang merah. Jadi bintang merah di sini artinya kolomnya itu wajib diisikan. Jadi kalau misalnya yang nggak ada bintang merahnya, nggak diisikan juga nggak apa-apa. Oke, kita ke nama produk ini, kita isikan di sini. Contohnya pena, contohnya. Oke, kategori produk. Jadi kategori produk ini kita isikan dengan kategori produknya. Contohnya alat tulis. Ini boleh kita ketik saja. Nanti ada pop-up di bawah, kita klik. Oke, di sini kita bisa masukkan harga jualnya berapa. Jadi harga jual untuk customer kita berapa. Oke, kalau misalnya sudah, ini sebenarnya bisa langsung disimpan. Tapi kita coba review dulu untuk bagian informasi detail, supaya tidak bingung. Nah, SKU ini sama dengan kode produk atau barcode produk, kode barcode-nya. Nah, kita bisa baca di sini untuk penjelasannya. Kalau nggak ada, boleh dilewatkan. Untuk brand itu sama dengan merek produk, boleh dilewatkan juga. Kondisi juga sama dengan, contohnya lebih kayak untuk HP, ada yang baru, ada yang bekas, boleh kita lewatin juga. Untuk deskripsi produk sama catatan juga nggak apa-apa dilewatkan. Oke, di sini ada harga beli. Jadi harga beli itu kita masukkan modal produk kita berapa. Ini sebenarnya boleh dikosongkan, tapi kalau mau diisi juga boleh. Jadi contohnya modalnya itu Rp1.000. Nah, kita tinggal isikan saja di sini. Nah, untuk komisi itu biasanya, jadi apabila kita ada menetapkan komisi untuk staf kita, itu bisa diisi komisinya di sini. Contoh saya isi 500, maka setiap staf kita ada menjual produk pena ini, apabila ada menjual produk pena ini sebanyak 1 piece, maka dia akan mendapatkan komisi sebanyak Rp500. Nanti untuk laporannya itu ada laporan khusus komisi. Jadi bisa cek si staff tersebut udah dapat berapa komisi. Di sini ada harga jual di toko bersifat dinamis, di mana artinya staff masih bisa mengedit harga jual lagi dari aplikasinya. Jadi dari aplikasinya itu harga belinya itu dia nggak akan muncul, tapi untuk harga jual itu masih bisa diedit lagi oleh staffnya. Jadi nanti di aplikasinya harga jual masih bisa diubah. Kalau tidak mau diaktifkan itu nggak apa-apa. Biasanya sih diaktifkan kalau untuk produk yang bisa dinego. Oke,
Nah, di sini ada menu inventory. Jika kita ada pakai stok, jadi inventory ini nama lain dari stok. Jadi kalau kita ada pakai stok, itu kita bisa aktifkan lacak inventory. Jadi lacak inventory ini kalau kita mau lacak stoknya ya, kita aktifkan. Nanti di sini kita bisa masukkan stok saat kita input produk, jadi berapa. Jadi saat saya input produk awal ini stoknya ada 20, saya inputkan di sini. Jadi di sini ada peringatan sisa stok. Jadi peringatan sisa stok jika saya isi 2 contohnya, nanti dia di apa namanya? Misalnya kayak stoknya udah sisa 2 atau kurang dari 2 nanti dia akan muncul peringatannya. Biasanya muncul peringatannya itu dia akan masuk ke email seperti itu. Atau biasanya dari aplikasinya juga akan muncul pop-up. Oke, di bagian bawah ini nanti boleh dibaca-baca. Ini sebenarnya tidak terlalu penting, boleh diaktifkan atau boleh tidak, nggak apa-apa. Jika sudah, kita langsung klik simpan di sini. Kalau udah berhasil diklik simpan, artinya produknya itu udah berhasil ke input. Nah, saat kita input produk, itu kita ada diminta untuk memasukkan stok. Jadi itu hanyalah untuk input stok awal. Supaya apa? Supaya kita tidak 2 kali kerja gitu. Jadi bisa sekaligus input produk, bisa sekaligus input stok. Cuma untuk kedepannya, kalau kita mau input stok, itu bisa dari menu inventory khusus. Nah, sekarang kita coba lihat bentuk dari aplikasinya bagaimana. Oke, berikut adalah tampilan dari aplikasinya. Jadi untuk aplikasi ini itu nanti bentuknya seperti ini. Jadi dari Android, Windows ataupun tablet juga bentuknya seperti ini. Nah, ini adalah contoh aplikasi dalam bentuk Windows. Nah, untuk cara penjualannya itu gampang sekali. Jadi kita tinggal klik saja produknya di sini. Kemudian kita bisa ubah kuantitinya di sini, boleh diketik atau boleh dipilih juga bisa. Kita mau kasih promo, kita mau kasih diskon berapa nominal atau persenan untuk produknya juga bisa. Kita langsung klik save di sini dan kemudian kita langsung lanjutkan saja ke pembayaran dengan cara klik tombol hijau ini. Kemudian kita bisa pilih metode pembayaran apa yang mau kita pilih di sini. Nah, contohnya saya pilih cash. Contohnya kalau si customer gak ada uang 6.600, kita bisa pilih shortcut di atas. Atau kita bisa ubah juga di sini, bisa diedit lagi di sini. Oke, kita langsung klik bayar. Jika kita sudah di tampilan centang ini, artinya transaksinya sudah berhasil, maka nanti laporannya akan masuk di back office-nya, seperti itu. Kita langsung klik baru untuk lanjut ke transaksi baru. Kita bisa melakukan transaksi baru.